Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Halo guys, gimana kabarnya? Kemarin-kemarin kayaknya tuh lagi ramai banget ya di sosial media mengenai film Princess Disney live action yang bakal tayang, yaitu The Little Mermaid. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya pemeran itu gak sesuai sama kartunnya. Gak kayak film Disney live action yang lain gitu. Dan gak sedikit juga yang mempermasalahkan karena pemerannya ini berkulit hitam atau coklat dan juga rambutnya gimbal, gak berwarna merah. Ya menurut gue mah fan-fan aja kali ya. Mau pemerannya gimana, toh mermaid kan bukan manusia, iya kan? Melainkan makhluk laut yang bahkan keberadaannya aja itu gak tahu ada beneran atau cuman mitos. Ya udah, nikmatin aja filmnya. Nah, karena itulah di Unseen kali ini gue mau ngebahas tentang sisi gelap para Princess Disney yang kehidupannya happy ending ever after di semua filmnya. Padahal di cerita aslinya mereka menyimpan cerita tragis dan juga sadis. Putri yang pertama yang akan gue bahas adalah Snow White. Princess Disney pertama yang hadir pada tahun 1937 silam. Lebih tua daripada nenek gue umurnya. Iya juga ya. Oke. Nah, Princess Snow White ini menceritakan tentang seorang putri yang memiliki ibu tiri kejam dan memiliki tujuan untuk menghabisi nyawa si putrinya. Karakter Snow White juga digambarkan sebagai sosok gadis yang baik dan lugu yang bisa bikin siapapun kalau misalnya melihatnya itu jatuh cinta dalam sekejap. Tapi ternyata kisah asli Snow White tidak sebahagia itu. Dan Snow White tidak selugu itu guys. Kalau misalnya Disney, Snow White akhirnya berhasil hidup bahagia sama si pangeran yang menyelamatkan dia dari pembunuh si ibu tiri. Tapi di cerita yang tertulis dalam Brothers Grimm, Snow White ini justru membalas dendam kepada sang ratu atas kekejamannya. Jadi Snow White ini mengundang The Evil Queen, yakni si ibu tiri jahat, ke acara pernikahannya sama si pangeran. Kemudian Snow White berhasil merebut tahta dengan memaksa sang ratu memakai sepatu dari besi panas. Lalu membuatnya menari hingga tewas. Sepatu panas. Gue sih ngebayanginnya sepatu panas disuruh menari itu kayak lebih kayak sepatu dipasangin gitu terus kayak panas gitu kan, iya gak sih, lebih ngebayangin gitu ya. Sadis coy. Oke, kedua adalah cerita si Sleeping Beauty. Film ini dirilis pada tahun 1959 silam, menceritakan tentang seorang putri bernama Aurora yang dikutuk penyihir jahat untuk tertidur selamanya setelah terkena jarum dalam mesin penyulam. Maka dari itu Aurora disembunyikan ke dalam hutan terpencil ditemani 3 peri. Yang pastinya tidak ada mimpi peri ya. Ini peri-peri ini tuh kecil, yang baik hati, namun takdir tidak bisa dihindarkan. Dirinya ini tetap tertusuk jarum dan tertidur selamanya. Hingga akhirnya pangeran tampan menyelamatkan dengan memberikan ciuman sejati. Dan keduanya hidup bahagia. Tapi guys, lagi-lagi cerita aslinya gak sebahagia itu kok. Dalam cerita rakyat dari mulut ke mulut yang dibuat oleh Percy Forrest pada tahun 1330 dan 1334 silam, dituliskan bahwa sang pangeran tidak mencium sang putri melainkan ia memperkosa sang putri. Ya guys, dia diperkosa sampai ia hamil dan melahirkan 2 anak kembar. Dalam cerita ini, sang putri bernama Thalia. Sang putri pun terbangun setelah melahirkan dan sang anak menjilati kaki ibunya, yaitu si putri tersebut. Nah cuman si pangeran ini kembali lagi ke sang putri dan berjanji akan menjadikannya ratu di istananya. Padahal sebenarnya si pangeran juga sudah beristri. Udah begitu, sang pangeran kembali ke istana dan sialnya dia ketahuan ada perempuan lain sama istrinya karena
sang pangeran ini mengigau nama Thalia. Istrinya pun langsung menyogok pekerja istana yang tahu tentang Thalia ini. Dan akhirnya istrinya pangeran ini tahu kalau misalnya Thalia adalah kekasih suaminya yang sudah beranak 2. Si ratu pun, yaitu istrinya pangeran itu, menyusun rencana dengan mengirimkan surat ke Thalia untuk datang ke istana bersama dengan kedua anaknya. Ada niat jahat di balik undangan tersebut. Sang istri meminta koki kerajaan untuk membunuh dan memasak anak kembar Thalia untuk menjadi hidangan malam. Untung kokinya pintar dan baik. Kedua anak kembarnya disembunyikan dan digantikan dengan 2 domba. Terus sang pangeran ini akhirnya tahu niat jahat istrinya yang mau mencelakai anak kembarnya dia dan juga Thalia. Pangeran pun langsung meminta istrinya dan semua orang yang membantu istrinya dalam rencana ini untuk dibakar hidup-hidup. Dan pangeran serta Thalia pun hidup bahagia selamanya. Ya, happy ending sih ya akhirnya jadi sepasang kekasih gitu. Cuman agak main gila sih pangeran ini ya. Udah memperkosa terus istrinya malah dibakar. Ya kasihan juga gak sih istri sahnya gitu. Ini laki-laki tuh emang ya kalau misalnya bisanya tuh nyakitin gitu. Untung saya enggak. Iya kan? Kan gak ada punya pasangan. Dan saya gak punya ratu. Oke, next. Ini pasti udah tahu semula ya. Cinderella, seorang putri yang merupakan seorang yatim piatu, memiliki ibu tiri yang jahat dan 2 saudari tiri yang jahat pula. Di film ini kan Cinderella menjadi ratu kerajaan setelah akhirnya berhasil menikah dengan sang pangeran. Nah, minum dulu bentar. Kalau di cerita aslinya, menurut dari cerita berasal dari Jerman yang ditulis oleh Brother Grimm pada tahun 18. Siapa yang mencet HT? Nah, kalau di cerita aslinya, menurut dari cerita berasal dari Jerman yang ditulis oleh Brothers Grimm pada tahun 1812 sampai 1819 yang berjudul Aschen Puttel. Jadi di cerita tersebut itu, setelah menjadi ratu, Cinderella ini membunuh ibu tirinya yang selalu memperlakukan dirinya buruk. Dan gak cuma itu, Cinderella juga punya burung sihir yang mematuk mata saudara tirinya sebagai hukuman sampai saudara tirinya mengalami kebutaan. Selain itu, kalau misalnya kalian ingat ya, di dalam film Cinderella ini kan sang pangeran itu mencari pemilik sepatu kaca di seluruh penjuru negeri. Pokoknya semua wanita disuruh nyobain aja. Yang cocok akan jadi istri sang pangeran. Karena pangeran juga gak inget muka Cinderella soalnya kan udah disihir sama penyihirnya ya biar gak dikenalin sama siapapun. Nah di cerita aslinya si kakak tiri harus sampai memotong jari kakinya biar ukuran sepatunya pas dengan kakinya dia. Wow. Ini kayak film Shaw ya. Gori loh ini. Oke, keempat adalah sisi gelap dari The Little Mermaid. Walt Disney ini membuat cerita The Little Mermaid ini emang sangat indah ya dan memiliki akhir yang bahagia. Yaitu akhirnya ia dan Prince Eric ini menikah. Namun dalam cerita asli The Little Mermaid yang ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837 dan berasal dari Denmark, The Little Mermaid ini jatuh cinta dengan seorang pangeran yang notabene adalah manusia. Karena itu dia ingin mengubah ekornya menjadi 2 kaki. Nah, ia pun menemui penyihir laut untuk mengabulkan permintaannya. Sebagai syarat mendapatkan 2 kaki, The Little Mermaid ini harus menukar suaranya. Dan penyihir tersebut juga memotong lidah sang putri duyung. Nah, sampai di situ. Penyihir tersebut juga membuat sang putri duyung merasakan kesakitan yang hebat ketika berjalan dengan kedua kakinya. Seakan-akan ia tertusuk banyak pisau tajam. Berbeda dengan cerita karangan Disney yang membuat happy ending untuk Little Mermaid dan Prince Eric. Dalam cerita aslinya Little Mermaid ini ditinggal nikah oleh pangerannya.
Mengetahui hal tersebut, saudara-saudaranya The Little Mermaid ini menghampiri dia dan memberinya pisau belati yang sudah diberikan sihir sama penyihir laut untuk membunuh sang pangeran. Karena jika si mermaid ini membunuh sang pangeran dengan belati tersebut dan darah pangeran mengenai kaki si mermaid, maka dia akan kembali menjadi mermaid seperti semula. Tapi bukannya membunuh sang pangeran, sang putri duyung justru membuang belati tersebut dan terjun ke laut, kemudian mati menjadi buih-buih lautan. Ini saking cintanya dan putus asanya ya sama pangerannya. Pangeran, kamu tuh jahat. Ya. Lanjut kita ke cerita Rapunzel yang tinggal di menara tinggi di tengah hutan dan memiliki rambut panjang ajaib yang bisa membuat ibu tirinya alias penculiknya menjadi awet muda. Rapunzel ini menceritakan tentang seorang putri kerajaan yang diculik oleh seorang wanita tua yang ingin memanfaatkan keajaiban rambut Rapunzel. Dan akhirnya Rapunzel tinggal di menara tinggi tanpa mengetahui bahwa sebenarnya dirinya adalah putri kerajaan yang hilang. Sampai akhirnya ia bertemu seorang pria dan jatuh cinta sama pria tersebut. Dia pun menggunakan rambutnya untuk membantu pria tersebut naik ke menaranya. Kemudian pria tersebut membawa Rapunzel melihat dunia dan mereka berdua bahagia selamanya. Ya, tapi sekali lagi, kisah aslinya tidak seindah itu ya. Jadi, cerita tentang Rapunzel ini ditulis juga nih oleh Brothers Grimm dari Jerman pada tahun 1812 silam. Yaitu pangeran jatuh cinta kepada Rapunzel karena mendengar suara indahnya ketika melewati menara di hutan yang secara tidak sengaja mereka pun sering bertemu dan saling jatuh cinta. Sampai akhirnya si penyihir yaitu si mama tirinya tahu tentang hubungan mereka berdua dan menyadari bahwa Rapunzel hamil. Dia pun memotong rambut panjang Rapunzel dan membuat perangkap untuk sang pangeran. Kemudian mendorongnya sampai ia terjatuh dan membuat matanya tertusuk duri di antara hutan mawar. Pangeran pun menjadi buta dan berkelana di dalam hutan gelap sambil meraba-raba. Gila sih. Udah mah gelap di hutan, tengah-tengah hutan, matanya buta. Berarti yang sakti itu cuman si buta dari gua hantu menurut gua. Di dalam gua gelap buta tapi sakti. Kayak pangeran ini harus kenal sama si buta dari gua hantu. Sebenarnya gak nyangka ya. Sebenarnya gini. Nyangka gak sih lu kalau misalnya ternyata cerita indah para putri yang kita tahu tentang cerita aslinya itu suram banget. Oke, terima kasih buat Walt Disney karena membangun stereotype yang baik untuk cerita para princess ini. Dan sejujurnya gue merinding cuy. Tahu sisi gelapnya para princess Disney ini. Cuma ya gue heran aja orang zaman dulu tuh ada masalah hidup apa gitu sampai selalu bikin cerita dongeng itu yang tragis, sadis, dark gitu. Ini apakah itu layak diceritakan ke anak kecil sebelum tidur? Kan enggak ya, gila sih ya. Imajinasi penulis zaman dulu tuh liar juga ternyata ya. Tapi coba deh kalian komen yang paling bikin tercengang dan gak nyangka banget sama sisi gelapnya princess-princess yang tadi itu yang mana nih? Boleh komen di bawah. Menurut kalian siapa? Terus kalau misalnya buat kalian yang punya cerita atau pengalaman serem yang pengen diceritain kayak sebelumnya gue udah berapa kali buatin cerita dari para subscriber gue tentang pengalamannya, ceritanya atau apapun itu, boleh langsung kirimin aja ke email kita di vadipotret@gmail.com. Atau mungkin kalau misalnya pengen nanya, Kak aku udah kirim emailnya atas nama ini segala macam, DM aja ke DM kita di Vadipotret. Oke, sampai jumpa lagi di episode Unseen berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share juga. Nyalain lonceng kalau misalnya kalian seneng sama konten ini. Sampai jumpa lagi.